welcome to Perma Talk, you listen, we talk. Oke, hari ini kita mau bahas apa lagi nih? Udah episode ketiga, pastinya juga udah ada guest speaker. Nah, hari ini kita mau membahas terkait skill yang nggak semua orang itu punya, tapi dengan skill ini kita bisa membantu perusahaan untuk berkembang dan maju lebih baik lagi. Nah, di samping saya udah ada tamu spesial. Boleh dikenalin dulu, siapa dulu nih? Perkenalkan, saya Dia, saya selaku koordinator dari tim Dev. Oke, selanjutnya Mas. Perkenalkan, saya Riki, as Project Manager di Prima Mandiri Komunikasi. Oke, nah jadi Mbak Diah ini di developer ya Mbak? Iya. Ini developernya. Kalau Mas Riki di operasional. Infrastruktur. Oh, infrastruktur. Oke. Nah, dua hal yang berbeda nih. Jadi boleh diceritain dulu deh kalau dari Mas Riki seperti apa, kalau dari Mbak Diah seperti apa. Boleh Mas Riki dulu. Oke, untuk infrastruktur sendiri itu kebanyakan kita membangun suatu contoh membangun suatu jaringan dari awal, atau instalasi, pemasangan dan maintenance lah, arahnya ke sana. Jadi bukan kalau di sisi Mbak sendiri kan ke aplikasi Mbak ya. Kalau dari sisi saya ini kan lebih ke aplikasi-aplikasi yang kita kerjakan. Jadi sesuai dengan request dari user, mereka itu menginginkan aplikasi seperti apa, itu kita terima, itu bisa berupa web ataupun mobile. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, saya ini kan awam ya, istilahnya kalau saya melihat dari Mas Riki ini berarti Mas Riki gimana nih memastikan plan-plan itu berjalan sesuai apa yang diinginkan, apa seperti itu? Dalam satu kerjaan memang dari tim kami biasanya itu memang ada plan sendiri. Jadi sebelum ada pekerjaan kita bikin plan suatu pekerjaan, tapi biasanya di dalam pekerjaan itu sendiri Mbak ya, biasanya pas udah jalan udah berubah dari plan, banyak masalah-masalah yang timbul entah dari internal atau eksternal seperti itu. Tapi tetap plan harus sesuai target lah. Oke, nah kalian kan udah terbiasa nih istilahnya untuk bekerja sama dengan tim, membangun komunikasi yang baik, memimpin tim juga. Nah, menurut kalian sendiri nih, sosok leader yang berhasil itu seperti apa sih? Boleh diceritain? Kalau menurut saya seseorang leader yang baik itu tuh orang yang bisa berkomunikasi sama timnya. Dia bisa open terhadap timnya gitu. Jadi gimana ya, setiap orang itu kan pasti punya kendala kan. Nah, gimana caranya untuk leader itu men-treat timnya supaya mereka tuh mau berbicara gitu. Jadi lebih banyak komunikasi sih. Dan juga seseorang yang bisa memberikan motivasi ke timnya itu supaya timnya yang tadinya entah itu lagi jenuh terhadap suatu pekerjaan yang mereka sedang kerjakan itu bisa kayak lebih menggebu lagi gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, jadi kalau dari Mbak Diah, unsur yang penting itu komunikasi ya, harus jalan ya. Iya, komunikasi. Oke, kalau dari Mas Riki mungkin ada perbedaan atau gimana? Pada dasarnya sih sama ya. Tapi pemimpin yang baik itu juga bisa melahirkan pemimpin yang baru. Oke. Nah, jadi contoh Mbak Ulfa ya. Mbak Ulfa sebagai seorang pemimpin, terus kami berdua ini bawahannya ada masalah-masalah, Mbak Ulfa kan kasih solusi, kasih motivasi, kan secara nggak langsung udah ngasih pelajaran baru. Nah, dari situ kan bawahnya juga bisa belajar dan bisa jadi pemimpin yang baru. Oke. Tapi biasanya sih di dalam tim itu ada yang kadang introvert, dia suka bekerja sendiri gitu. Ada juga yang dia tuh nggak pandai mengkomunikasikan apa yang dia inginkan. Kalian merasakan itu nggak? Iya sih. Pasti dua-duanya. Oke. Gimana nih Mbak pengalamannya menjalani itu, dan Mbak Dia sendiri udah menemukan solusi nggak kalau misalkan harus menghadapi misalnya anak yang seperti ini? Kan pasti penanganan kita berbeda kan. Kalau misalnya kita tuh menghadapi orang yang misal keras kepala, ataukah kita harus
duduk dulu dengerin dia atau gimana, itu kan pasti berbeda. Nah Mbak Dia sendiri gimana? Sebenarnya kalau setiap orang kan punya ciri khas masing-masing ya Mbak. Jadi kita nggak bisa dong memaksakan sesuatu yang emang itu tuh bawaannya dari dia gitu. Jadi lebih kita harus memahami dia, anak ini tuh tipe-tipe kayak gini, berarti kita harus mendekatnya seperti apa. Sebenarnya kalau masalah pendekatan kayak gitu sih bisa dari hal-hal yang kecil sih, kayak kita sering chat-chatan ataupun interaksi secara langsung gitu. Kalau misal emang dia tipe-tipe pendiam, ya kita juga harus menyesuaikan gitu. Gimana caranya supaya dia tuh mau terbuka sama kita. Lebih ke arah psikolognya mereka sih. Pendekatnya itu lebih ke hal yang kayak gitu. Gak mungkin dong kayak misal dia tipe orang pendiam, sedangkan saya cicilan kayak gitu kan. Kayak maksudnya nggak bisa langsung kayak gitu kan. Mereka kan harus kayak pelan-pelan dulu. Terus kalau misalnya mereka udah ngerasa nyaman sama kita kan, dengan sendirinya juga mereka akan interaksi kitanya bakal enak. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, jadi kalau sepenangkapanku sih kayaknya Mbak Dia ini baik ya, seorang leader yang baik, terus selalu deket sama temen-temennya satu tim gitu ya? Iya, maksudnya kalau misalnya pembawaan saya selalu tegang, maksudnya saya terlalu gimana karena kan nggak enak kan nanti jatuhnya gitu. Mereka akan sungkan ke kita, dan kalau mereka udah sungkan ke kita, nanti komunikasinya itu tuh bakal berkendala gitu. Mereka nggak mau terbuka sama kita, itu kan maksudnya poinnya kan di situ kan, yang harusnya kayak gimana, ternyata mereka mikirnya kayak gimana, jadi ujung-ujungnya miskom yang kayak gitu sih. Jadi gimana kita membawa diri ke mereka dan membuat mereka nyaman ke kita. Tapi dari sisi Mbak Dia sendiri ada sisi tegas nggak, misalkan harus dibutuhkan kapan gitu, keluar ketegasannya gitu atau? Iya pasti. Kalau gimana ya, kalau misalnya saya kan sering juga kayak dikejar deadline gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya emang waktunya serius ya kasarnya kayak lu kerjain ini gitu. Jangan ini udah ada deadline-nya, pasti ada lah momen kayak gitu. Cuman kan ya gimana, dari sisi dev juga kan mereka juga nggak bisa terlalu ditekan kan, karena orang loading itu nggak gampang gitu, dan mereka kan harus sesuai sama moodnya mereka kayak gitu sih. Oke, berarti kalau dari sisi perkodingan seperti itu ya, jadi harus mereka membangun mood dulu, terus emang kan susah, jadi pendekatannya juga mungkin sama ngopi dulu gitu kali ya, jadi membangun semangatnya mereka. Iya, jadi kayak pelan-pelan lah, maksudnya beda kan nge-treat orang yang developer sama mungkin dari Mas Riki gitu. Oke, kalau dari Mas Riki gimana nih Mas pengalamannya? Kalau sebenarnya ya sama ya, pendekatannya juga berbeda-beda. Tapi selama saya berorganisasi sama tim, saya juga lihat pribadi masing-masing. Jadi kalau seumpama salah satu ada yang pendiam gitu, ya aku komunikasinya nggak pas bareng orang banyak, jadi cuma satu arah aja, pendekatan secara pribadi dulu seperti itu sih. Kalau memang susah, biasanya aku langsung ngejudge biar dia itu nggak terlalu diem sendiri lah. Ayo mau ngobrol sama teman-teman satu tim gitu. Ada sih beberapa teman dulu, sekarang sih juga masih ada yang seperti itu. Jarang kalau menemukan masalah di lapangan itu tanyanya ke orang lain, nggak tim sendiri. Jadi mungkin memang kan dari saya juga masih ada atasan lain. Gimana caranya teman-teman itu komunikasi sama engineer dulu yang baik, dari yang pendiam, dari yang rame. Jadi ayo dikumpulin jadi satu dulu. Biasanya sih saya sama supervisor itu ngobrolnya sama engineer itu pribadi dulu. Nggak langsung ke atasan, nggak langsung di up, selesaikan internal dulu gitu. Oke. Nah, kalau ada permasalahan internal nih, biasanya gimana sih cara menanggulanginya kan? Maksudnya kan di situ kan diselesaikan secara internal. Nah, biasanya seperti apa untuk mencapai
penyelesaian masalah tersebut? Kalau dari langkah awalnya sih intervensi sih Mbak ya. Langkah awalnya intervensi, jadi kita gimana ya, nggak langsung ngebahas dari titik masalah. Jadi contoh dari saya sama salah satu tim ada nggak cocoknya ya, dan itu masalahnya dari saya. Oke. Ya, jadi itu biar mereka dulu yang ngebahas ngomongin aku dulu kurangnya aku gimana. Jadi saya minta, ayo aku ini harus gimana, ngadepin kamu itu harus gimana, Dikasih opsi ya. kasih opsi. Jadi pemikiran terbuka lah. Oke. nggak egois. Sebenarnya nggak harus egois seperti itu. Kalau sama-sama terbuka, ngomongnya enak, sama-sama nerima, bisa aja sih. Oke, kalau dari Mbak Dia ada masalah internal mungkin gimana cara menyelesaikannya? Kalau masalah internal kan pasti ada ya. Cuman yaitu kita komunikasi lebih ke baik lagi sih ke komunikasi kita ke timnya tuh kayak gimana sih gitu. Sebenarnya maunya mereka itu tuh kayak gimana gitu. Biar aku juga dari sisi aku juga bisa introspeksi mana sih yang benar-benar kesalahan di aku mana gitu, dan yang harus aku perbaiki tuh hal-hal yang seperti apa, lebih ke kayak gitu sih. Karena kan aku rasa kayak segala sesuatu yang terjadi kita kan kayak ya aku juga di sini masih belajar, jadi kita juga harus harus bisa memahami satu orang dengan orang lainnya kan, jadi nggak bisa disamaratakan kayak gitu. Oke. Nah, Mbak Dia kan sangat istilahnya komunikasi itu adalah materi yang terpenting dalam suatu tim. Nah, menurut Mbak Dia komunikasi yang efektif itu seperti apa yang udah dijalankan dengan Mbak Dia dan timnya? Komunikasi kan segala sesuatu antara dua arah ya, antara A dan B gitu. Untuk selama ini sih saya komunikasikan ya lebih ke seringnya saya komunikasi dengan memfollow up. Misalnya ada suatu project gitu ya, saya sering aja komunikasi kayak follow up ini tuh kayak gimana, project kayak gimana, atau enggak nanya tentang hal-hal basa-basi atau bercanda gitu, atau saya langsung telepon lebih ke hal-hal kayak gitu sih ke tim gitu. Oke. Kalau dari Mas Riki, mungkin komunikasi sejauh ini yang udah efektif dilakukan itu yang seperti apa di dalam timnya? Seperti jawaban saya sebelumnya sih Mbak, komunikasi secara terbuka. Jadi apa yang dibutuhkan itu disampaikan. Terus apa yang ada, kendala yang ada itu juga disampaikan. Kalau memang dari saya nggak bisa bantu, mungkin saya juga bisa komunikasikan lagi ke yang menurut saya bisa bantu gitu. Jadi sama-sama buka, open mind lah. Saya butuh apa, saya harus gimana, itu dikomunikasikan dengan baik sama tim. Oke. Nah, saya punya gambaran nih, misalkan seorang bos dan leader. Nah, kalian berdua nih lebih suka disebut yang mana nih? Coba dulu silakan. Ada dulu deh. Bos dan leader. Sebenarnya tuh bos sama leader tuh sesuatu yang jalan bersamaan gitu. Jadi kalau bisa seorang itu ya bisa jadi bos dan juga jadi leader. Itu tuh kayak udah sepaket. Cuman kalau misalnya dalam artian leader itu kan menurut saya pribadi tuh orang yang memberi perintah tapi bisa juga memberikan solusi. Jadi dia juga bisa membantu timnya ketika timnya kesulitan ya dikasihlah kayak gambaran kayak gini, walaupun leader itu tuh sebenarnya juga bingung gitu. Seenggaknya tuh kayak ya udahlah coba kayak gini, ya udah coba plan A, plan B, nanti kita kayak gini ya. Itu kan yang maksudnya yang baiknya kan seperti itu. Nah, kalau bos kan identik dengan kayak ya udah kerjain A. Nggak tahu kenapa ya kalau bos tuh kayak negatif gitu loh, makanya enggak tapi ya kan Mas ya dari sudut pandang itu ya gitu cuman kan sebenarnya kalau misalnya seseorang tuh kayak udah jadi ketua dan atas itu kayak lebih baik memimpin dan juga bos gitu, karena itu tuh sesuatu yang berkait sesuatu yang fundamental juga. Jadi kalau disuruh milih ya
bingung juga sih. Cuman dalam arti sekarang ini ya bos itu ya kayak ya udah kamu kerjain, tapi ketika misalnya membernya itu masih ada yang merasa kesulitan, dia tidak bisa memberikan solusi kayak gitu. Gimana menurut Mas Riki? Ya sama tetap dari segi sudut pandang. Cari aman ya, nggak mau milih. Oke. Jadi contoh ya, kalau bos ya, kalau dari sudut pandang saya ya, kalau bos itu gini loh, Mbak Ul, kamu harus gini, ya, tapi kamu nggak bisa. Oh, ya. Nah, nggak berani tanya ke aku. Itu udah bisa dibilang aku ini bos. Kamu mau tanya gimana caranya Pak? Nggak berani. Takut. Oke. Karena ada rasa sungkan. Gitu. Tapi kalau aku seorang Bukan pemimpin, sungkan ya, sih, takut sih Mbak. Ya kayak agak gimana gitu kan, pasti ada yang ngerasa kayak Ah. ngehormatin gitu kan. Tapi kalau aku seorang pemimpin, kamu tak suruh Baul, kamu harus gini. Gimana caranya Pak? Aku kasih solusi. Nah, itu loh. Sudut pandangnya dari aku sih segitu. Tapi kalau pribadi dari aku sih, aku lebih suka jadi pemimpin. Oke, sama sih. Aku suka Nggak tahu, menginspiring gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, curcol aja ya sekalian barangkali. Mungkin karena kita tuh sering melihat sinetron, TV gitu loh, manggilnya Nggak bos pernah. gitu kan. Iya, bos tuh selalu negatif deh. Oke, nah terus ada yang mau disampaikan nggak nih sama temen-temen? Mungkin gimana sih kalau mereka ada yang belum timbul jiwa leadershipnya. Nah gimana nih sebagai seorang PM, barangkali perjalanan lika-likunya seperti ini hingga kalian tuh mempunyai skill leadership ini gitu. Kalau dari saya sih banyak belajar entah itu otodidak, entah itu belajar dari orang lain. Kalau dari saya itu kebanyakan saya contoh dari orang lain yang menurut saya patut untuk jadi panutan. Siapa panutannya? Nabi Muhammad. Oh subhanallah. Oke. Mungkin kalau dari melihat kepemimpinannya yang bagus, siapa gitu yang dianut Mas? Tetap Nabi Muhammad. Iya Nabi Muhammad. Oke. Terus Kalau Mbak jawab Dia? yang lainnya. Oke. Gimana Mbak? Sebenarnya sama sih, kan semuanya juga kita belajar gitu. Dan kebetulan kan saya juga masih baru dan saya juga melihat sih dari orang lain gimana sih cara ngelihat, misalnya di tim dev gitu, saya melihat atasan saya, terus oh orang ini tuh ngelihatnya kayak gini gitu. Terus juga saya lihat dari pendekatan dia gimana caranya ngehandle anak-anak, lebih ke kayak gitu sih, lebih ke apa ya, mengamati keadaan lingkungan sekitar dan juga memahami anak-anak kita di bawahnya, psikolog mereka gimana sih, mereka tertekan apa enggak, lebih ke kayak gitu sih. Jadi kita juga pemimpin itu jangan, maksudnya aku sebagai koordinator nggak hanya ya lu kerjain ini nggak hanya kayak gitu, cuman tuh saya juga harus menempatkan diri saya kayak mereka gitu. Gimana kalau saya jadi mereka kayak gitu? Bisa nggak sih kayak gitu? Enggak bukan kayak gitu, tapi tuh maksudnya tuh kayak ya nggak bisa dong kita nggak mengegokan pencapaian dari kita kan. Maksudnya kita juga harus memahami bahwa kita tuh maksnya tuh kayak gini gitu. Jadi saya juga nggak bisa terlalu menekankan ke mereka harus kayak gini kan, kasihan ke mereka juga gitu. Dan apresiasi penting juga ya, kalau misalkan mereka udah tercapai bahkan lebih bagus ya seharusnya kan kayak gitu. Kalian juga gitu nggak mengapresiasi temen-temen gitu nggak? Oke. Sering apresiasi ke teman-teman, sering. Ya dengan cara kita mengucapkan terima kasih atau Ya. wah gimana kayak gitu, wah udah selesai, itu tuh kayak ke kitanya juga plong ya nggak Mas, ke kita kan kayak plong juga, mereka juga seenggaknya tuh beban yang mereka mereka dapetin tuh nggak terlalu kayak gimana sih. Kalau aku sih ngeliatnya kayak yang kayak gitu kayak lebih ke perasaan sih, kayak ini anak kayak harus kayak gini gitu. Jadi kayak lebih memahami aja karakter tim kita gitu sebelum mereka terlalu gimana gitu sih. Boleh.
Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton. Terima kasih juga buat guest speaker kita Mas Riki dan Mbak Dia. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema menarik lainnya. Sebelumnya jangan lupa buat nonton video kita yang lain. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di primacom.id dan juga lihat website kita di primacom.co.id. Dadah.